Untuk part ketiga ini, aku mau kalian nonton sampai habis ya. Tujuannya supaya kalian ngerti ceritanya. Karena season ketiga yang aku bahas di part ketiga ini memang benar-benar jadi jawaban dari misteri yang udah ngebuat penasaran penonton animenya dari season pertama. Jadi walaupun agak lama, kalian harus nyimak video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja kita mulai. Setelah semua kejadian itu, semua teman seangkatan Eren yang menjadi lulusan terbaik itu bergabung dengan skuad Levi di pasukan pengintai. Mereka ditugaskan untuk melindungi Eren yang menjadi kartu as umat manusia dalam mencari kebenaran mengenai Titan yang disembunyikan oleh Grisha Yeager ayah Eren. Selain untuk melindungi Eren, mereka juga ditugaskan untuk melindungi Historia Reis, seseorang yang ternyata merupakan keluarga kerajaan dan oleh Pendeta Nick dianggap sebagai orang yang mengetahui kebenaran dinding lebih dari siapapun yang hidup di dalam dinding. Mereka semua tinggal di sebuah tempat yang jauh di dalam hutan. Kesibukan mereka saat itu adalah untuk mengawasi latihan pengerasan kulit Titan Eren yang nantinya akan digunakan untuk menutup lubang yang ada pada dinding Maria di distrik Singansina. Akan tetapi, itu semua tak berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Satu persatu masalah pun datang. Pendeta Nick yang mempunyai informasi mengenai kebenaran dinding itu telah tewas terbunuh. Semua kegiatan ekspedisi pasukan pengintai yang berada di luar dinding juga telah dinonaktifkan oleh pemerintah kerajaan. Dan Historia Reis serta Eren Yeager yang menjadi harapan umat manusia itu juga telah menjadi incaran polisi militer. Hal itu dilakukan oleh pemerintah kerajaan untuk melindungi semua rahasia dan kebenaran dunia yang selama ini telah dirahasiakan oleh mereka. Mereka ingin menyingkirkan pasukan pengintai yang dianggap akan dapat menemukan rahasia dan kebenaran itu. Setelah mengetahui strategi musuh, Levi langsung memerintahkan pasukannya untuk menyelinap dan memindahkan Eren dan Historia ke dinding Rose, tepatnya di distrik Trost. Setelah mereka sampai di distrik Trost, Levi dan yang lainnya pun mencoba untuk mengamati keadaan. Mereka menukar Armin dan Jan menjadi Historia dan Eren. Sementara Eren dan Historia berada di sebuah kereta kuda untuk bertemu dengan Pixies. Hal itu dilakukan sebagai tindakan berjaga-jaga kalau Eren dan Historia nanti akan diculik. Dan benar saja, Armin dan Jan yang menyamar menjadi Eren dan Historia itu diculik oleh sekelompok orang. Mereka berdua dibawa ke sebuah bangunan dan diikat di sana. Namun Levi mempercayakan Mikasa dan yang lainnya untuk menyelamatkan mereka berdua. Sementara Levi pergi untuk mengecek keadaan Eren. Saat Levi tiba di tempat kereta kuda itu berada, dirinya merasakan ada yang aneh. Saat kecemasannya melanda, datanglah orang yang dia kenal. Orang itu dan rekannya langsung menembak mati anak buah Levi. Levi sudah kenal dengan orang yang bernama Kenny itu, karena Levi pernah hidup bersamanya ketika dia masih kecil. Setelah itu pertarungan antara Levi yang seorang diri melawan Kenny dan puluhan anak buahnya itu pun terjadi. Pertarungan itu terjadi sangat sengit. Levi berusaha untuk lolos dari kejaran pasukan Kenny dan berhasil setelah mengalahkan beberapa anak buahnya dan menyerang Kenny. Walaupun Kenny tidak mati, namun itu dimanfaatkan oleh Levi untuk kabur. Setelah berhasil lolos, Levi mengejar kereta Eren dan Historia yang sudah dibajak oleh pasukan Kenny. Saat itu juga, Armin dan yang lainnya mengejar kereta itu. Eren dan Historia yang berada di sana juga telah dibuat pingsan. Armin dan Jan datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Jan yang awalnya sempat ragu untuk membunuh manusia itu hampir tewas tertembak. Namun Armin dengan sigap menembak anak buah Kenny itu. Itulah pembunuhan pertama Armin pada manusia yang membuatnya sangat menyesal. Walaupun mereka sudah berada di kereta itu, tetap saja mereka gagal menyelamatkan Eren dan Historia karena anak buah Kenny yang lainnya datang. Semua anak buah Kenny menggunakan senjata api yang mempunyai jangkauan serangan yang lebih luas. Senjata itu memang dibuat khusus untuk menghabisi manusia. Oleh karena itu, Levi dan yang lainnya tidak dapat melawan mereka secara face to face. Levi dan yang lainnya pun memilih untuk mundur dan merencanakan strategi menyelamatkan Eren dan Historia. Hanji juga mengatakan bahwa mereka harus segera menyelamatkan Eren, atau kalau tidak, Eren akan dimakan. Setelah itu, Levi dan yang lainnya bekerja sama dengan Rivers, seorang pedagang yang ditugaskan untuk menculik Eren dan Historia. Rivers mau diajak bekerja sama setelah Levi mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya akan melakukan semua hal untuk melindungi karyawan dan anak kandung Rivers yang akan menjadi buronan polisi militer setelah Rivers gagal melakukan misi itu. Kemudian Rivers dan anaknya itu menemui anggota polisi militer untuk menunjukkan lokasi Levi dan pasukannya. Rivers dan skuad Levi yang sudah bekerja sama itu pun langsung menyandra kedua anggota polisi militer itu. Kedua anggota polisi militer itu bernama Sanes dan Ralph, orang yang menemukan jasad pendeta Nick. Hanji dari awal sudah menduga bahwa Sanes dan Ralph yang sudah membunuh pendeta Nick. Sanes dibawa Hanji dan Levi ke ruangan bawah tanah. Hal itu dilakukan untuk menginterogasi mereka berdua mengenai kasus yang sudah terjadi. Pada awalnya, Sanes sangat merahasiakan semua yang ia tahu. Namun ketika dia mengetahui bahwa Ralph dengan mudahnya membeberkan rahasia itu, Sanes merasa telah dikhianati dan akhirnya ia pun memberitahu semua yang ia ketahui kepada Hanji dan Levi. Salah satunya adalah mengenai keluarga Reis yang merupakan keluarga kerajaan yang sah. Itu semua menjelaskan jati diri sebenarnya dari Historia yang menyandang nama Reis sebagai pewaris tahta yang sah. Dan mereka juga mengetahui lokasi Eren dan Historia yang sekarang berada di genggaman Road Race
ayah kandung Historia, penerus asli tahta raja. Banyak poin penting di episode ini. Untuk mempersingkat saja, aku akan menjabarkan secara garis besar. Pertama, mengenai informasi. Jika Titan biasa memakan orang yang mempunyai kekuatan untuk berubah menjadi Titan, maka kekuatannya akan berpindah kepada Titan yang memakan orang itu, serta mengembalikan mereka menjadi manusia lagi, seperti pada kasus Ymir. Yang kedua, Erwin menceritakan teori ayahnya yang meneliti tentang kebenaran sejarah kehidupan di dalam dinding. Teori itu menjelaskan bahwa umat manusia mulai hidup di dalam dinding sekitar 107 tahun yang lalu, dan alasan kenapa semua orang tidak dapat mengingat hal itu dikarenakan raja yang memimpin saat itu mempunyai kemampuan untuk menghilangkan sebuah ingatan. Yang ketiga, mengenai rencana kudeta yang disiapkan oleh Erwin dengan bekerja sama dengan Pixies. Setelah mereka mengetahui bahwa selama ini Raja Pulau Paradis adalah raja palsu dan keluarga Aris merupakan pewaris tahta kerajaan yang sebenarnya. Yang keempat, setelah rencana itu nanti berhasil dilakukan, mereka akan mengangkat Historia sebagai ratu kerajaan Pulau Paradis karena Historia lah keturunan asli Raja Fritz, raja pertama. Yang kelima, Erwin dan seluruh anggota pasukan pengintai dituduh telah bekerja sama dengan perusahaan Rivers untuk mengkhianati pemerintah, serta dituduh menghabisi Rivers agar tidak membocorkan rahasia. Hal itu menyebabkan Erwin dan pasukan pengintai yang muncul saat itu langsung ditahan dan menjadikan seluruh anggota pasukan pengintai yang masih berkeliaran menjadi buronan. Scene memperlihatkan seorang pria yang sedang dikejar-kejar oleh polisi militer. Orang itu adalah Flegel Rivers, anak dari Dimo Rivers, orang yang dibunuh oleh Kenny tepat setelah dia ketahuan bekerja sama dengan pasukan pengintai. Flegel adalah saksi mata yang melihat langsung ayahnya dihabisi di depan matanya. Untuk itu polisi militer datang untuk mengeksekusi Flegel agar Flegel tidak membocorkan hal itu. Namun Hanji datang untuk membantu Flegel. Hanji mengajak Flegel bekerja sama untuk membongkar kebusukan pasukan militer di depan umum, dan mereka berhasil melakukannya. Di lain tempat, Erwin dipanggil ke hadapan raja untuk diadili. Erwin dijatuhi hukuman gantung karena dirinya telah melanggar aturan di dalam dinding. Dalam aturan itu disebutkan bahwa orang yang lebih mementingkan kepentingan dan keselamatan dirinya sendiri daripada umat manusia, maka orang itu akan dieksekusi. Sebelum keputusan itu, Erwin sudah mencoba untuk menyakitkan para petinggi kerajaan bahwa membubarkan pasukan pengintai berarti umat manusia telah kehilangan tombaknya. Namun perkataan Erwin tidak ada artinya untuk mereka. Saat hendak dibawa untuk dieksekusi, tiba-tiba datanglah prajurit menyampaikan bahwa dinding Rose telah dijebol. Seketika semua orang yang ada di dalam ruangan itu pun panik. Pixies, sang komandan pasukan penjaga dinding, langsung memerintahkan prajuritnya untuk segera mengevakuasi para penduduk ke dalam dinding Sina. Namun salah satu petinggi itu melarangnya. Dia memerintahkan untuk segera menutup gerbang dinding Sina dan mencegah para penduduk dinding Rose untuk masuk. Dan setelah itu muncullah Darius Zakley, komandan tertinggi seluruh pasukan militer Pulau Paradis. Darius yang sudah mendengar semuanya itu juga menentang keputusan para petinggi kerajaan. Darius juga mengatakan kepada semuanya yang ada di situ bahwa informasi mengenai jebolnya dinding Rose adalah berita palsu. Itu semua adalah rencana Pixies yang mana bertujuan untuk membuktikan apakah para petinggi kerajaan lebih layak mempertahankan umat manusia. Dan Pixies pun setuju untuk mengeksekusi Erwin juga jika itu benar terjadi. Namun kenyataannya berbeda. Para petinggi kerajaan lebih mempertahankan nyawa mereka dan membiarkan setengah umat manusia musnah, walaupun itu hanya lewat skenario yang telah disiapkan oleh Pixies dan Erwin. Erwin langsung mengembalikan perkataan mereka mengenai hukuman bagi orang yang lebih mementingkan diri sendiri. Selain itu, Erwin juga mengungkapkan bahwa raja yang sedang berada di hadapan mereka itu adalah raja palsu, dan akhirnya kudeta itu pun berhasil dilakukan. Seluruh prajurit pasukan pengintai pun akhirnya dibebaskan dari status buronan setelah fakta dari kejahatan yang dituduhkan kepada mereka terungkap semua. Masalah yang telah dialami pasukan pengintai telah selesai. Kini cerita berfokus kepada Eren dan Historia yang berada di sebuah tempat yang jarang sekali orang mengetahuinya. Rodriguez, ayah kandung Historia, mencoba untuk menjelaskan kepada Eren mengapa Eren disekap di tempat itu. Namun bukan dengan perkataan, Rodriguez dan Historia menyentuhkan tangan mereka berdua ke tubuh Eren langsung. Seketika itu juga, Eren seperti tersambar petir. Eren melihat potongan-potongan ingatan orang lain yang ternyata milik ayahnya, Grisa Yeager. Dalam ingatan itu, diperlihatkan bahwa Grisa telah mematai keluarga asli Rodriguez demi mendapatkan kekuatan Titan pendiri, Frida Reyes, anak perempuan Rodriguez dan kakak tiri Historia. Tidak hanya itu, Eren juga akhirnya mengingat kenapa dia bisa berubah menjadi Titan. Kemampuan itu dia dapatkan setelah dirinya menjadi Titan biasa dan memakan ayahnya sendiri, yang merupakan Titan Shifter pemakan keturunan asli Raja Fritz. Setelah mengetahui itu semua, Eren hanya terdiam karena shock bukan main. Skuad Levi dan ditemani Hanji akhirnya berhasil tiba di tempat di mana Eren dan Historia disekap. Tempat itu adalah sebuah gereja tua. Mereka berhasil menemukan ruang bawah tanah. Di tempat itulah tepatnya Eren dan Historia disembunyikan. Mereka semua bertarung melawan pasukan Kenny yang ditugaskan untuk menjaga upacara pemindahan Titan yang akan dilakukan oleh Rodriguez pada Eren dan Historia.
Rodriguez mencoba untuk membujuk Historia untuk berubah menjadi Titan. Rodriguez menjelaskan bahwa Eren hanyalah wadah dari Titan pendiri, karena yang mampu menggunakan Titan pendiri adalah keturunan raja, sementara Eren hanya orang biasa. Dengan kekuatan Titan itu, Historia akan mampu memusnahkan semua Titan yang ada di dunia ini. Kenny yang merasa dikhianati itu sempat mengganggu rencana Rodriguez. Kenny kemudian melukai dahi Eren dan menyuruh Eren dan Historia untuk berubah menjadi Titan dan memperebutkan kekuatan Titan. Setelah itu, Historia mulai merasa aneh dan tidak percaya dengan semua yang dikatakan oleh ayahnya itu. Walaupun mereka mendapatkan kekuatan Titan pendiri, mereka tidak akan memusnahkan semua Titan dan tidak akan menyelamatkan umat manusia. Setelah itu, Historia membuang sebuah jarum suntik yang berisikan serum perubahan Titan. Serum itu terjatuh ke lantai dan Historia pergi untuk membebaskan Eren setelah dia membanting ayahnya sendiri. Sebelum Eren benar-benar bebas, tiba-tiba saja ada sebuah petir menyambar tubuh Rodriguez. Rodriguez menjilati serum yang telah terjatuh ke lantai itu dan akhirnya merubah dia menjadi Titan abnormal yang super besar, bahkan lebih besar daripada kolosal Titan, dan dia juga mengeluarkan hawa panas. Perubahan Titan Rodriguez itu menyebabkan ruangan bawah tanah gereja mulai runtuh. Skuad Levi langsung datang untuk menyelamatkan Eren, namun mereka semua terpojok karena tidak ada tempat untuk lari. Di tengah keputusasaan Eren dan rasa bersalah atas dosa ayahnya, Levi memerintahkan Eren untuk membuat sebuah pilihan. Eren teringat mengenai kejadian saat skuad Levi yang terdahulu tewas terbunuh oleh Titan wanita Annie. Karena ia tidak mau merasa menyesal untuk kedua kalinya, Eren pun mencoba untuk maju, menghadang Titan Rodriguez, dan mengorbankan dirinya untuk melindungi teman-temannya. Namun tepat sebelum Eren mengambil keputusan, Eren mengambil sebuah serum yang bertuliskan armor. Setelah itu, Eren berubah menjadi Titan dengan menelan serum itu. Seketika itu juga, Titan Eren mengeluarkan kristal-kristal yang sama persis dengan material yang ada di ruang bawah tanah itu, dan juga sama seperti pengkristalan yang dilakukan oleh Annie. Tubuh Titan Eren yang mengeras itu berhasil melindungi mereka semua dari reruntuhan gereja. Sementara pasukan Kenny banyak yang kehilangan nyawanya. Tak lama kemudian, Titan Rodriguez yang sangat besar itu berjalan merangkak menuju dinding. Para prajurit yang berasal dari pasukan yang berbeda melakukan rapat strategi untuk mengalahkan Titan Rodriguez. Erwin sebagai komandan para prajurit itu memerintahkan untuk membiarkan Titan itu berjalan sampai ke dinding Sina, tepatnya di distrik Orfoot, dan membiarkan para penduduk untuk tetap tinggal tanpa melakukan evakuasi. Hal itu dilakukan karena Titan Rodriguez akan tertarik pada jumlah populasi manusia yang banyak dan akan menjadi umpan yang bagus. Jika penduduk itu dievakuasi ke dalam ibu kota dinding Sina, itu malah menyebabkan masalah yang lebih besar. Titan Rodriguez malah akan memusnahkan seluruh umat manusia dalam satu tempat. Saat itu juga, mereka membahas kekuatan Titan pendiri yang dimiliki oleh Eren. Hanji mengatakan bahwa Eren sudah mencoba untuk mengendalikan Titan itu menggunakan kekuatan Titan pendiri, namun hasilnya nihil. Keesokan harinya, mereka pun menjalankan misi itu. Mereka akan membiarkan Titan itu mendekat ke dinding. Lalu saat sudah mendapat celah, Eren dengan wujud Titannya akan melemparkan Messiu ke dalam tubuh Titan Rodriguez, sehingga tubuhnya meledak dari dalam. Eren berhasil melakukannya. Tubuh Titan Rodriguez saat itu hancur berkeping-keping. Namun tetap saja inti dari tubuh Rodriguez masih ada di antara gumpalan-gumpalan daging yang meledak itu. Mereka semua pun mencari inti tubuh Rodriguez dengan membabi buta. Akan tetapi, Historia yang mempunyai ikatan dengan Rodriguez itu menemukan inti tubuhnya dan berhasil menebasnya. Masyarakat dan prajurit yang melihat itu langsung menaruh simpati kepada Historia, yang pada saat itu juga mengakui bahwa dirinya adalah pewaris tahta sebenarnya dari kerajaan dalam dinding. Adegan berganti, memperlihatkan Kenny Ackerman yang menderita luka berat karena terbakar uap panas Titan Rodriguez dan luka tebas yang ia terima dari Levi. Levi yang ada di sana mengatakan bahwa Kenny tidak akan selamat, namun Kenny meragukan perkataan Levi dan dia kemudian mengeluarkan suntikan yang berisi sebuah serum perubahan Titan. Awalnya Kenny berniat menyuntikkannya ke dirinya sendiri, namun setelah melihat langsung perubahan Titan Rodriguez yang abnormal, Kenny mengurungkan niatnya. Levi yang tidak ingin membuang kesempatan itu kemudian mencoba untuk menggali informasi mengenai kenapa Raja Pertama tidak ingin membiarkan manusia mendapatkan kebebasannya. Kenny menjawab bahwa dia tidak mengetahuinya. Yang ia tahu, keluarga Ackerman sudah menentang keputusan raja itu dan berakhir dengan konflik dan mengakibatkan seluruh keturunan Ackerman dipersekusi. Levi yang mendengar nama Ackerman itu penasaran mengenai identitas Kenny yang sebenarnya. Kenny pun memberitahu Levi bahwa dirinya adalah kakak kandung dari ibu Levi yang bernama Kusher. Kenny pun menghembuskan nafas terakhirnya setelah menyerahkan serum Titan itu kepada Levi. Setelah itu, semua berakhir. Penempatan Historia pun dilaksanakan. Historia telah menjadi seorang ratu. Adegan pun berganti. Eren dan teman-temannya sedang makan bersama. Semenjak mengetahui kebenaran dari kekuatan Titan miliknya, Eren selalu menganggap dirinya tidak berguna.
Lalu Jan mengatakan bahwa Eren lebih baik mengingat-ingat kembali orang yang mungkin mengetahui informasi yang lebih dalam mengenai ayahnya. Saat itu juga, Eren tiba-tiba mengingat siapa orang yang mengetahuinya. Eren dapat melihat orang itu dari sudut pandang ayahnya, karena Eren telah berbagi ingatan dengan ayahnya. Orang yang mengetahui mengenai ayahnya itu adalah kepala instruktur saat mereka masih menjadi calon prajurit, yang tidak lain adalah Kate Sadis. Eren dan squad Levi lainnya langsung menemui Sadis. Setelah itu, Sadis mulai bercerita mengenai bagaimana dia bertemu dengan Grisha di luar dinding Maria. Grisha yang menyelamatkan penduduk kota dari suatu wabah penyakit mematikan. Cintanya sama Carla yang ditukung oleh Bapak Eren. Kalau Sadis jadi MC-nya, genre AOT nama jadi NTR. Oke, lanjut serius. Dan terakhir, Sadis yang melihat Grisha membawa Eren ke hutan, tepat setelah dinding Maria dijebol Bertolt dan Rainer 5 tahun yang lalu. Hanya itu informasi yang mereka dapatkan dari Sadis. Setelah itu, adegan memperlihatkan Erwin yang sedang memutuskan untuk memberikan serum perubahan Titan itu kepada orang yang sangat hebat dalam bertahan hidup. Orang itu bukan lain adalah Levi. Selanjutnya, Erwin, Hanji, dan anggota veteran pasukan pengintai pun mulai menyusun strategi untuk menutup dinding yang dijebol menggunakan kemampuan pengerasan Titan yang telah dikuasai oleh Eren, serta merebut wilayah Singasina di dinding Maria. Hal itu dilakukan untuk menguak misteri dari kebenaran dunia dalam dinding dan dunia di luar dinding yang telah disembunyikan oleh Grisha Yeager, ayah Eren, di ruangan bawah tanah rumah mereka. Setelah berpesta ria pada malam hari, pagi harinya mereka berangkat untuk menjalankan misi itu. Semua penduduk memberikan semangat pada pasukan pengintai yang baru pertama kali itu mendapatkan dukungan dari para warga sipil. Paling tidak itu memberikan dorongan semangat kepada seluruh pasukan pengintai. Singkat cerita, mereka semua telah sampai di distrik Singasina, dinding Maria, tempat kampung halaman Eren, Armin, dan Mikasa. Mereka langsung melaksanakan misi menutup lubang dinding Maria. Eren bergegas menuju dinding bagian luar dan langsung berubah menjadi Titan. Setelah itu ia pun menutup lubangnya menggunakan kemampuan pengerasan Titan. Semua prajurit merasa ada yang aneh. Tak ada tanda-tanda musuh dan satupun Titan tak dapat ditemukan. Armin menyadari bahwa ada 3 orang yang berkemah di atas dinding sebelum kedatangan mereka. 2 di antaranya adalah Rainer dan Bertolt. Armin diberi wewenang untuk memerintahkan beberapa pasukan pengintai oleh Erwin dan langsung memerintahkan mereka semua untuk menyisir semua tempat yang kemungkinan dijadikan tempat persembunyian musuh. Berbagai macam kemungkinan telah dipikirkan oleh Armin, dan salah satunya adalah kemungkinan bahwa musuh bersembunyi di dalam dinding, mengingat kejadian ketika dinding Rose retak dan di dalamnya muncul wajah Titan. Semua prajurit di bawah komando Armin pun diperintahkan untuk mengecek di dalam dinding, dan akhirnya dugaan Armin benar. Salah satu prajurit menemukan sebuah dinding yang bolong. Tiba-tiba dari dalam dinding itu muncul Rainer yang langsung menusuk dada prajurit itu. Levi yang dengan sigap datang menusuk leher dan dada Rainer, namun Rainer masih hidup. Ini adalah kekuatan Titan kesayangan Abang Haji ya, wajar aja. Oke, lanjut lagi. Rainer masih hidup dan langsung berubah menjadi Titan. Tepat setelah perubahan Titan Rainer itu, Beast Titan muncul, serta membawa Titan-Titan biasa yang berubah bersama dengan dirinya. Beast Titan lalu melempar sebuah batu besar untuk mencegah para prajurit pasukan pengintai itu kabur dari peperangan. Selanjutnya yang terjadi adalah peperangan strategi dan gelut secara fisik. Rainer dengan wujud Titannya memanjat dinding untuk memantau lokasi kuda pasukan pengintai dan berniat membunuhnya. Tepat di sebelah Rainer itu ada Erwin yang melihatnya tanpa takut sedikit pun. Rainer pun mulai berpikir mengenai apa yang akan dilakukan pasukan pengintai. Tiba-tiba Eren berubah menjadi Titan. Hal itu menyadarkan Rainer bahwa jika ia mengabaikan Eren yang berubah menjadi Titan dan tetap mengincar kuda, Eren akan mengalahkan Beast Titan bersama dengan squad Levi yang ditugaskan Erwin untuk membunuh Titan monyet itu. Sementara jika ia mengganti targetnya ke Eren, ia tidak dapat membunuh kuda-kuda, namun dapat menyelamatkan Beast Titan dari keroyokan pasukan pengintai. Dan Rainer lebih memilih bertarung dengan Eren. Eren yang sudah dapat menggunakan pengerasan itu melawan Rainer dengan kekuatan penuh dan juga ditambah dengan bantuan dari teman-temannya yang dilengkapi dengan senjata baru mereka yang bernama tombak petir. Tombak petir itu adalah senjata khusus yang diciptakan untuk melawan armor Titan Rainer. Rainer yang tidak mengetahui bahwa tombak itu mampu menembus armornya dengan percaya diri menerima serangan yang diarahkan kepadanya. Namun dia kaget. Ternyata senjata yang digunakan oleh pasukan pengintai itu mampu menghasilkan armor Titannya. Serangan para pasukan pengintai itu membuat Rainer sekarat. Tengkorak kepalanya hancur, namun dia masih hidup. Saat itu juga, Rainer berteriak dengan sangat keras. Teriakan itu berupa sinyal untuk rekannya, yang bukan lain adalah Bertolt. Bertolt langsung dilemparkan oleh Beast Titan menuju tempat Rainer. Awalnya Bertolt berniat langsung berubah, tapi dia yang melihat Rainer terluka parah mengurungkan niatnya. Bertolt kemudian memeriksa keadaan Rainer. Bertolt mengatakan bahwa Rainer harus bergerak menjauh sedikit, karena dia akan berubah menjadi Colossal Titan. Perubahan Colossal Titan itu memberikan efek ledakan yang sangat besar seperti sebuah bom. Maka dari itu,
akan sangat berbahaya bagi siapa saja yang dekat dengan proses perubahan kolosal Titan itu. Bertolt pun pergi meninggalkan Rainer. Armin yang ingin menghindari peperangan itu mencoba untuk bernegosiasi dengan Bertolt. Namun negosiasinya gagal, karena Bertolt telah belajar dari kesalahannya ketika dia membawa kabur Eren. Bertolt pun terbang jauh, lalu berubah menjadi Titan kolosal. Semua pasukan pengintai yang ada di sana terkena ledakan itu, dan hanya menyisakan Eren, Mikasa, Jan, Armin, Connie, dan Sasha. Titan kolosal itu langsung mencoba meratakan kota, agar para prajurit pasukan pengintai tidak dapat menemukan rumah Eren, yang menyimpan rahasia dunia luar dinding. Eren dan yang lainnya mencoba segala cara untuk menghentikan Titan kolosal, namun gagal. Armin sebagai komandan mereka pun merasa tidak bisa berbuat apa-apa, dan merasa bersalah. Sementara itu dari balik dinding lainnya, Beast Titan mulai melakukan serangan yang sangat dahsyat. Beast Titan melemparkan batu-batu ke arah pasukan pengintai dengan lemparan yang setara dengan kecepatan sebuah meriam. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh prajurit tewas karena serangan itu. Erwin merasa putus asa dengan semua yang mereka alami itu. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena dia tidak dapat meraih kemenangan setelah teman-temannya berkorban demi umat manusia di bawah komandonya, serta untuk mewujudkan mimpinya. Mimpi Erwin adalah untuk mengetahui rasa dunia yang tersimpan di ruangan bawah tanah rumah Eren. Dia hanya mempunyai satu rencana yang bisa dilakukan sebagai jalan terakhir untuk mengalahkan Beast Titan. Rencana itu adalah mengorbankan dirinya dan para prajurit baru sebagai umpan untuk menarik perhatian Beast Titan. Sementara Levi yang dianggap sebagai manusia terkuat itu akan mengalahkan Beast Titan saat dia sibuk mengatasi mereka. Tak menunggu waktu lama, mereka semua langsung menjalankan rencana itu. Erwin sebagai komandan memimpin para prajurit baru itu paling depan. Wajah-wajah ketakutan akan kematian terpancar dari mereka. Hanya Erwin yang tak gentar dengan kematian. Seketika itu juga, Beast Titan melemparkan batu-batu ke arah mereka. Jeritan kesakitan melengking keras seiring dengan hempasan batu-batu itu. Erwin menjadi salah satu korban dari keganasan Beast Titan. Batu yang dilempar Beast Titan itu menembus perut sebelah kirinya. Dan saat itu juga, ia terjatuh dari kudanya. Rencana tetap berlanjut saat gerombolan yang paling depan sudah dibebat habis oleh Beast Titan. Gerombolan yang belakang maju menantang ajal. Sampai akhirnya, Levi mencapai Beast Titan setelah Levi mengalahkan para Titan yang berbaris di samping Beast Titan. Seketika itu juga Levi langsung menyerang Beast Titan dengan penuh amarah. Tak menunggu waktu lama, Levi berhasil mengeluarkan tubuh manusia Beast Titan. Levi tak langsung membunuhnya. Dia berencana untuk mengambil kekuatan Titan milik Beast Titan kepada prajurit yang masih hidup. Saat Levi kebingungan, tiba-tiba datang Titan yang hendak memakannya. Levi berhasil menghindar, namun tubuh manusianya Beast Titan dibawa kabur olehnya. Levi sangat kesal dan marah karena semua pengorbanan rekan-rekannya akan percuma. Dia pun mengejar dua musuhnya itu. Keputusasaan juga dirasakan oleh Eren dan yang lainnya. Mereka semua tidak mempunyai ide untuk melawan Titan kolosal yang sangat besar itu. Namun Armin masih berpikir keras. Armin pun mendapatkan ide bagaimana cara untuk mengalahkan Bertolt dan Rainer. Armin memerintahkan teman-temannya untuk menghalangi Rainer agar tidak membantu Bertolt. Sementara Armin dan Eren akan mengalahkan Bertolt. Armin berencana mengalihkan perhatian Bertolt dan Eren akan menghabisi Bertolt. Secara rinci, aku bakal bahas strategi Armin. Armin akan mengalihkan perhatian Bertolt, dan Eren yang berada di atas dinding berpura-pura untuk jatuh dan tak berdaya lagi, sehingga Bertolt akan menganggap bahwa Eren bukan sebuah ancaman. Armin menyangkutkan jangkar ODM-nya ke arah gigi Titan kolosal, yang mana bagian itu tidak akan ikut menguap, walaupun Titan kolosal mengeluarkan uap panas, yang bahan bakarnya adalah dagingnya sendiri. Armin bertahan diri dari semburan uap panas itu, dan mengulur waktu selama mungkin untuk Eren, yang sedang mencoba mengeraskan tubuh Titannya. Tubuh Titan Eren yang mengeras itu dianggap Bertolt adalah tubuh asli Eren. Armin yang sudah tidak dapat bertahan lagi itu pun terjatuh dengan tubuh yang terbakar habis. Saat itu juga, Eren muncul di belakang Bertolt dan menebas tengkuk lehernya, lalu menarik tubuh Bertolt keluar. Dengan mengorbankan nyawa dan impiannya, Armin memberikan kesempatan yang sangat bagus, hingga akhirnya Eren berhasil mengalahkan Kolosal Titan. Di lain tempat, di waktu yang bersamaan juga, rombongan Jan yang dibantu dengan Hanji berhasil menarik tubuh Rainer keluar dari armor Titan. Kedua Titan Sensor itu berhasil dikalahkan. Setelah menanya surat yang dibawa oleh Rainer, yang ternyata berasal dari Ymir untuk Historia, Hanji memutuskan untuk membunuh Rainer di situ juga. Tapi Jan berpendapat bahwa kekuatan Titan Rainer bisa mereka curi dengan menggunakan suntikan yang dibawa oleh Levi. Namun itu hanya alibi saja. Yang dirasakan Jan sebenarnya adalah perasaan kasihan dan masih menganggap Rainer temannya. Awalnya Hanji menolak, tapi perkataan Jan dirasa cukup ada betulnya juga, karena Jan melakukan sedikit provokasi. Hanji kemudian menyuruh Mikasa untuk melihat situasi Levi, dan apabila situasinya tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengambil kekuatan Rainer, Mikasa akan mengirimkan sinyal asap. Mikasa pun pergi melihat kondisi Eren dan Armin. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat tubuh Armin telah hangus. Eren mencoba membujuk Levi untuk menyuntikkan serum itu kepada Armin agar Armin nanti bisa memakan Bertolt dan pulih kembali.
Awalnya Levi menyetujuinya dan Mikasa mengeluarkan sinyal asap. Hanji pun melihat sinyal itu. Dan tiba-tiba, Titan yang bersama dengan bisitan itu hendak memakannya. Beruntung Jan menyelamatkan Hanji. Namun Titan itu mengambil tubuh Rainer dan pergi menjauh. Setelah itu, saat Levi ingin memberikan suntikan itu kepada Eren, Flood datang membawa Erwin dan Scarlet bersamanya. Levi langsung membatalkan niat awalnya dan hendak menyuntikannya kepada Erwin. Lalu perdebatan mengenai siapa yang lebih berguna untuk manusia pun terjadi. Eren dan Mikasa kalah. Dan saat Levi ingin menyuntikkan serum itu, tiba-tiba tangan Erwin seperti menghempaskan tangannya Levi. Erwin dan Scarlet itu seperti mengigau tentang ada atau tidaknya manusia yang hidup di luar dinding. Seketika itu juga, Levi mengingat kenangan-kenangan dirinya bersama Erwin dan menerka-nerka semua maksud dari perkataan Erwin sebelum dia sekarat. Dan akhirnya, Levi memilih Armin untuk menjadi pewaris kolosal Titan dan mengemban tanggung jawab yang besar atas kehidupan manusia. Singkat cerita, Armin terbangun dari pingsannya. Eren langsung datang menghampiri dan Levi memberi sinyal bahwa Armin telah sadar. Mereka yang tersisa menjelaskan keadaan yang telah mereka alami ketika Armin sekarat. Awalnya Armin merasa tidak pantas, namun berkat perkataan Levi dan Hanji, Armin setidaknya mencoba untuk menerima takdir. Singkat cerita, Hanji, Eren, Levi, dan Mikasa pergi ke ruang bawah tanah, rumah Eren. Perjalanan yang membuat nostalgia itu akhirnya mengantarkan Eren dan Mikasa kembali ke rumah. Mereka pun menemukan sesuatu yang sangat baru di sana. Sebuah foto dan informasi yang dituliskan oleh Grisha Yeager mengenai kehidupan di luar dinding. Fakta-fakta baru pun mulai terungkap. Grisha dulunya adalah bangsa Eldia yang tinggal di wilayah bangsa Marley. Bangsa Marley menganggap seluruh bangsa Eldia adalah keturunan iblis. Dikarenakan nenek moyang mereka yang bernama Ymir Fritz adalah seorang yang kejam yang pernah berkuasa di dunia ini. Kekuasaan Ymir membawa kesengsaraan, terutama bagi bangsa Marley. Ymir juga merupakan asal-usul dari kekuatan Titan yang selama ini digunakan oleh Eren, Annie, Bertolt, Rainer, dan beberapa identitas lainnya yang belum terungkap. Grisha tumbuh sebagai anak yang penuh dengan kebencian pada ayahnya dan bangsa Marley. Hal itu bermula ketika Grisha bersama adiknya pergi melewati dinding perbatasan yang tidak boleh dilalui oleh bangsa Eldia yang tak mempunyai izin. Atas perilaku mereka itu, Grisha dihajar oleh salah satu prajurit Marley dan adiknya tewas di tepi sungai. Setelah mengetahui itu, ayah Grisha bukannya marah, tapi dia malah meminta maaf atas perbuatan Grisha. Sejak saat itu, kebencian Grisha mulai tumbuh. Singkat cerita, Grisha remaja mewarisi klinik ayahnya yang seorang dokter. Saat merawat salah satu pasien, Grisha diperkenalkan oleh sebuah organisasi yang bernama Restorasi Eldia. Grisha pun bergabung dengan mereka dan mengetahui kebenaran dari kematian adiknya yang mati karena disiksa oleh prajurit Marley menggunakan anjing buas. Singkat cerita, Grisha dan anggota Restorasi Eldia lainnya menemukan kebenaran mengenai sejarah Ymir. Mereka mendapatkan informasi itu dari salah satu bangsa Eldia yang menyamar menjadi prajurit Marley. Singkat cerita, Dina Fritz sebagai salah satu keturunan kerajaan juga bergabung bersama Restorasi Eldia. Dina Fritz mengatakan bahwa Raja Fritz membawa Titan pendiri yang mampu mengendalikan seluruh Titan itu ke dalam dinding. Hal itu dilakukan oleh Raja Fritz karena dia tidak mampu mengendalikan kekuatan Titan dan melarikan diri dari peperangan besar. Dia juga menciptakan dinding-dinding untuk melindungi dirinya sendiri dan bangsa Eldia yang ikut bersamanya. Setahun kemudian, Grisha menikah dengan Dina dan mempunyai seorang anak yang punya garis keturunan keluarga kerajaan. Anak itu bernama Zeke. Zeke dibesarkan dengan doktrin bahwa bangsa Marley telah membuat bangsa Eldia menderita. Zeke juga dikirimkan oleh Grisha untuk menjadi pejuang Marley yang mewarisi kekuatan salah satu Titan yang nantinya akan digunakan mereka untuk mengembalikan kejayaan bangsa Eldia lagi. Namun Zeke yang masih kecil itu lebih memilih membongkar identitas ayah dan ibunya serta anggota Restorasi Eldia yang lain. Seluruh anggota Restorasi Eldia, termasuk Dina, ditangkap dan dijadikan Titan. Grisha menjadi orang terakhir yang akan diubah menjadi Titan, bertemu dengan orang yang sama dengan orang yang menyiksa dirinya dan adiknya ketika masih kecil. Orang itu menjelek-jelekan bangsa Eldia di depan Grisha dan hendak menjatuhkan Grisha dari atas dinding yang di bawahnya terdapat kumpulan Titan. Tiba-tiba salah satu prajurit Marley itu mendorong bapak-bapak Agribasar itu dan akhirnya dia terjatuh dan dimakan oleh Titan. Kemudian prajurit Marley itu memperkenalkan dirinya kepada Grisha. Dia adalah Kruger, seorang mata-mata yang membantu anggota Restorasi Eldia selama ini. Setelah itu, Kruger berubah menjadi Titan yang bernama Shingeki no Kyojin atau Titan penyerang. Kruger juga menceritakan segala yang ia ketahui dan alasan mengapa ia memilih Grisha sebagai pewaris tekad Eldia. Grisha yang sejak kecil sudah mempunyai kebencian yang kuat pasti akan menjadi musuh yang merepotkan bagi bangsa Marley. Kemudian Kruger mengatakan bahwa dirinya akan mewarisi kekuatan Titan itu kepada Grisha dan menyuruh Grisha merebut kekuatan Titan pendiri di dalam dinding. Kruger juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melakukan itu karena waktu hidupnya tinggal sebentar lagi. Jatah hidup sebagai Titan Shifter adalah 13 tahun.
Hal itu dikarenakan kutukan yang ditinggalkan oleh Ymir. Dulunya Ymir tewas setelah menerima kekuatan Titan pendiri selama 13 tahun. Takdir itu pun menurun ke anak cucunya. Grisha yang mendengar itu mengingat kembali kesalahan dia yang telah membuat keluarga dan teman-temannya hancur. Grisha mengatakan bahwa dia tidak pantas menjadi pewaris kekuatan Titan itu. Namun Kruger mengatakan bahwa semua yang telah terjadi sampai hari itu adalah takdir. Grisha pun menerimanya, dan cerita mengenai kehidupan Grisha di dinding pun berlanjut. Takdir bangsa Eldia masih berjalan, dan Eren lah yang mewarisinya sekarang. Eren telah melihat semuanya melalui ingatan ayahnya, termasuk ingatan ayahnya yang pernah mempunyai istri dan anak sebelum masuk ke dalam dinding. Istri ayahnya dulu yang bernama Dina Fritz adalah sosok Titan yang memakan Carla, ibunya Eren, dan juga yang memakan Hannes, orang yang telah menyelamatkan Eren dan Mikasa. Hal itu dapat terjadi karena seluruh keturunan Ymir terhubung oleh satu titik koordinat. Namun para Titan Shifter adalah orang yang mampu berbagi ingatannya dengan penerus selanjutnya, baik itu yang berasal dari masa lalu ataupun masa depan. Titan Shifter keturunan Ymir berjumlah 9 Titan, dan Eren menjelaskan bahwa jika salah satu 9 Titan Shifter itu mati sebelum dia mewarisi kekuatannya, maka kekuatan Titan itu akan langsung diwariskan ke bayi yang merupakan keturunan Ymir. Setelah cerita masa lalu Grisha Yaga selesai, Levi datang membebaskan Eren dan Mikasa yang dipenjara karena sebelumnya telah menantang Levi sebagai komandan. Mereka semua kemudian mengadakan rapat untuk membahas pertempuran mereka di dinding Maria dan sekaligus membahas temuan yang didapatkan mereka di ruangan bawah tanah rumah Eren. Singkat cerita, semua yang terjadi dan dituliskan di buku yang dibawa mereka itu disampaikan oleh Hanji kepada seluruh orang yang ada di rapat itu, termasuk cerita mengenai kebenaran dinding, sejarah Raja Fritz, dan asal mula kekuatan Titan, serta kekuatan Titan pendiri. Dalam buku itu dituliskan bahwa musuh sebenarnya bagi umat manusia yang ada di dalam dinding itu bukanlah Titan, tapi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Raja Fritz juga mengambil seluruh ingatan manusia yang ada di dalam dinding, dan membuat mereka berpikir bahwa tidak ada lagi manusia yang hidup di luar dinding. Dengan begitu, maka bangsa Eldia yang hidup di dalam dinding akan menganggap dunia yang luas itu tidak ada dan kehidupan hanya ada di dalam dinding yang penuh dengan kebebasan sementara. Di tengah rapat itu, Eren berteriak karena memikirkan kemungkinan bahwa jika dia memakan Titan keturunan raja, maka mungkin Eren akan bisa mengendalikan kekuatan Titan pendiri. Semua orang kaget dan mempersilahkan Eren untuk mengungkapkan pendapatnya. Namun Eren menolak. Eren takut jika nanti dia menceritakan idenya, maka Historia akan menjadi korban. Alhasil Eren dianggap aneh karena tingkah lakunya itu. Setelah itu, Historia sebagai ratu menyetujui masukan untuk memberitahu masyarakat atas semua yang sudah terjadi. Historia mengatakan bahwa hal itu akan mengembalikan ingatan para rakyat yang telah dicuri oleh Raja Reis seabad yang lalu. Kemudian kebenaran pun mulai tersebar luas di kalangan masyarakat umum. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Dan juga ada yang tidak peduli sama sekali. Namun setidaknya kebenaran telah terungkap. Singkat cerita, anggota pasukan pengintai yang hanya tinggal berjumlah 9 orang itu mendapatkan penghargaan atas kemenangan yang telah diraih dalam merebut wilayah dinding Maria. Semua prajurit mencium tangan Historia sebagai penghormatan terhadap sang ratu. Namun ketika giliran Eren mencium tangan Historia, Eren mengingat semua ingatan ayahnya yang hendak mencuri kekuatan Titan pendiri di ruangan bawah tanah gereja. Saat itu, Historia terkejut melihat wajah Eren yang mencerminkan berbagai macam emosi. Adegan selanjutnya adalah time skip yang memperlihatkan pasukan pengintai yang hendak menuju suatu tempat. Pandangan Eren mengenai Titan dan dunia pun berubah drastis. Jawaban atas sikap Eren ini bisa kita lihat di season 4-nya yang sekarang lagi tayang. Mereka semua menuju tempat di mana semuanya berawal, yaitu dinding, tempat eksekusi para anggota restorasi Eldia. Di balik dinding itu terdapat laut yang membentang luas. Mereka semua pun terkejut melihatnya, termasuk Armin dan Mikasa. Armin yang telah mewujudkan impiannya untuk melihat laut itu pun menanyakan pendapat Eren. Namun Eren menjawabnya dengan penuh kesedihan. Karena yang Eren lihat di ingatan ayahnya itu benar. Di balik laut yang luas itu masih banyak musuh yang harus disingkirkan agar mereka bisa mempunyai kebebasan yang sejati. Setelah pertanyaan retorika psikopat itu dilontarkan oleh Eren, season 3 pun berakhir. Sekian aja cerita dari Shingeki no Kyojin kali ini ya teman-teman. Untuk season 3 kali ini aku akuin kalau ini lebih panjang dari yang lainnya. Karena apa? Di season 3 ini gak cuma ada adegan gelut doang, tapi teori dan fakta-fakta yang lain yang keungkap di season kali ini. Semua cerita masa lalu karakter penting harus diceritain. Karena kalau di skip,
bakal ada bagian yang hilang, dan malah buat cerita yang aku sampaikan ke kalian malah jadi nggak nyambung. Oke, segitu aja kata-kata penutupnya. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian semua supaya yang nggak tahu video kali ini jadi tahu. Dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat lagi buat video-video baru, oke? Silahkan komen di bawah juga kalau kalian punya request anime apalagi yang pengen kalian minta versi seluruh alur ceritanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.